Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran fisika. Pada kesempatan saat ini kita akan mempelajari difraksi cahaya. Nah, difraksi cahaya ini adalah peristiwa pelenturan cahaya yang terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Nah, kita dapat melihat gejala ini dengan mudah pada cahaya yang melewati sela jari-jari kita yang kita rapatkan. Kemudian kita arahkan pada sumber cahaya yang jauh, misalnya lampu neon, atau dengan melihat melalui kisi tenun kain, jadi melalui kisi tenun kain yang terkena sinar lampu yang cukup jauh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari secara detail yaitu difraksi celah tunggal. Nah, ketika cahaya ini difraksi, ketika cahaya difraksi bergabung, maka akan menghasilkan pola terang atau gelap yang dihasilkan dari interferensi gelombang. Nah, jadi ini misalnya ada cahaya dengan panjang gelombang lambda, kemudian melewati celah tunggal. Jadi melalui celah tunggal yang lebar celahnya adalah D. Nah, maka nanti akan membentuk pola pola terang serta pola gelap. Jadi akan membentuk pola terang dan pola gelap. Nah, sini adalah terang pusat dan ini adalah gelap ke M. Jadi ini gelap ke M. Nah, untuk pola terang, mohon maaf, untuk pola gelap ini persamaannya adalah D sin theta sama dengan N lambda. Jadi untuk persamaan pola intervensi minimum atau gelap, ini persamaan adalah D sin theta sama dengan N lambda. Nah, jika theta, sudut theta ini kecil, maka persamaannya ini sin theta sama dengan tangen theta atau P per L. Jadi P itu apa? P ini adalah jarak antar terang, sedangkan L adalah jarak layar. Jadi sin theta ini diganti dengan P per R sama dengan N lambda. Nah, sedangkan pola terang atau interferensi maksimumnya persamaannya adalah D sin theta sama dengan N min setengah lambda. Jadi N min setengah lambda. Jadi ini terang, ini kan terang pusat ya, dan nanti gelap. Nah, jadi untuk terang, untuk pola interferensi maksimum ini persamaannya adalah D sin theta sama dengan N min setengah lambda atau D kali P per L sama dengan N min setengah lambda. Nah, dimana keterangannya seperti ini, D adalah lebar celah, ini D lebar celah, kalau P adalah jarak antar terang, ini P jarak antar terang ya. Nah, kemudian kalau R adalah jarak layar, kalau N terang kalau lambda adalah panjang gelombang. Nah, sekarang contoh persoalannya. Celah tunggal yang lebarnya 0,1 mm disinari berkas cahaya dengan panjang gelombang 4000 Armstrong. Apabila pola difraksi ditangkap pada layar yang jaraknya 20 cm cerah, tentukan jarak antara garis gelap ketiga dan garis terang pusat. Jadi
tentukan jarak antara garis gelap ketiga dan garis terang pusat. Nah, jadi ini kita selesaikan ya. Diketahui D sama dengan 0,1 mm. Nah, terus lambda sama dengan 4000 Armstrong atau 4 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Sedangkan L sama dengan 200 cm ya, atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kemudian ditanya ditanyakan adalah jarak antara gelap ketiga dan garis terang pusat. Nah, ini ditanyakan adalah jarak antara garis gelap ketiga dan garis terang pusat. Nah, berapa? Nah, ini kita selesaikan ya. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini ya, D sin theta sama dengan N lambda atau D P per L sama dengan N lambda. Nah, jadi D P per L sama dengan ya, N lambda itu ya. Di sini M-nya atau N-nya ya, N-nya adalah sama dengan N-nya sama dengan 3. Nah, sekarang ditanyakan P-nya, maka P sama dengan berarti N kali lambda ya, N kali lambda, kemudian N kali lambda ini dibagi dengan D. Ini ada L-nya begini. Hingga ini kita masukkan N-nya adalah sama dengan 3. Terus dikali lambdanya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Kemudian dikali ya, dikali L-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan D. D-nya adalah 10 pangkat min 4. Jadi ini D itu sama dengan 10 pangkat min 4 mili.
Nah, ini kalau dihitung nilainya adalah sama dengan 2,4 kali ya 10 pangkat min 3 ya, sama dengan 2,4 mm. Nah, ini ya. Nah, sekarang berikutnya adalah difraksi oleh kisi. Ya, difraksi oleh kisi. Difraksi cahaya ini terjadi jika cahaya melalui banyak celah sempit terpisah sejajar satu sama lain dengan jarak konstan. Nah, celah semacam ini disebut dengan kisi difraksi atau sering disebut dengan kisi. Nah, coba ini perhatikan, ya. Jadi di sini ada celah banyak. Nah, ini ada celah, ini celah. Nah, di sini D adalah lebar celah kisi. Jadi D adalah lebar celah kisi. Kemudian theta adalah sudut difraksi, tetanya itu. Kemudian ini jarak dari terang ya, jarak garis terang ke terang pusat ini kita sebut sebagai P, atau jarak garis gelap ke terang pusat juga kita sebut sebagai P, dan L adalah jarak layar ke kisi. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa hubungan antara celah dan jumlah garis pada kisi ini dituliskan di persamaan D sama dengan 1/n. D sama dengan 1/n. D itu adalah lebar celah kisi, sedangkan N adalah jumlah garis per sentimeter. Nah, pada interferensi maksimum berarti ini pola terang, persamaannya adalah D sin theta sama dengan N lambda. Nah, untuk theta kecil maka bisa dituliskan dengan P per L. Jadi sin theta kita ganti dengan P per L. Sehingga persamaannya adalah dP per L sama dengan N lambda. Sedangkan untuk interferensi minimum persamaannya adalah D sin theta sama dengan N min setengah lambda. Jadi untuk interferensi minimum itu persamaannya atau pola gelap itu D sin theta sama dengan N min setengah lambda. Nah, sin theta ini bisa kita ganti dengan P per L. Nah, gitu D P per L sama dengan N min setengah lambda. Yang perlu menjadi catatan bahwa dalam sebuah kisi lebar celah dengan jarak antara dua celah adalah sama. Jadi maksudnya ini loh ya, ini lebar celahnya, ini lebar celah dan jarak antara dua celah, ini misalnya celah, ini celah, itu adalah sama. Jadi lebar celah dan jarak antara lebar celah adalah sama. Gitu. Nah, sekarang contoh persoalannya. Dalam percobaan difraksi cahaya menggunakan kisi 4.500 garis per sentimeter. Nah, kemudian pada layar ditempatkan sejauh L dari kisi tampak jarak pita terang orde kedua adalah 1 mm. Ya, orde kedua. Apabila kisi yang digunakan diganti dengan kisi yang memiliki 5.400 garis per sentimeter, tentukan
jarak pita terang kedua diukur dari terang pusat. Jadi nanti ini akan ada ini terang pusat, kemudian nanti ini terang lagi, dan nanti di sini ada lagi terang lagi, ya. Jadi di dalam persoalannya adalah tentukan jarak pita terang kedua diukur dari terang pusat. Nah, saya ulang, berarti nanti ini terang pusat, kemudian ini terang pertama, nanti misalnya di sini terang yang kedua, nah itu jaraknya berapa, itu ya. Sekarang coba ini kita selesaikan, ya, kita selesaikan. Ya. Diketahui, ya, diketahui. Nah, P1 sama dengan 1 mm. 1 mm. Nah, kemudian dari P1, maka nanti ini ada tadi percobaan menggunakan kisi 4.500 garis per sentimeter. Berarti nanti di sini kita akan tahu D1. Ini tadi kan ada persamaan ini, D itu sama dengan 1/n, ya, D itu 1/n. Nah, berarti ini D1-nya adalah 1/4.500. Ini D1-nya. Nah, ini. Kemudian nah, P2-nya ini berapa? Jika D2 sama dengan D2 itu sama dengan 1/5.400. Nah, ini nanti P2-nya ini berapa gitu ya. Ditanya adalah P2 ya. Tadi kan gini ya. Ini adalah terang pusat. Kemudian ini terang pertama. Nah, nanti terang kedua itu berapa gitu. Ini jarak ini ke sini berapa? Maksudnya begitu. Nah, kita selesaikan ya. Kita selesaikan langsung menggunakan ini saja persamanya ya, yaitu D1 P1 per L1 sama dengan D2 ya, P2 per L2. Nah, ini ya. Sehingga ini bisa kita masukkan. Kita masukkan saja. D1 ini adalah 1/4.500 dan kali P1 adalah 1. Nah, ini 1 ya, P1-nya 1. Kemudian dibagi dengan L1 sama dengan D2 yaitu 1/5.400 ya. Kemudian dikali dengan P2 per L2. Ini per L2. Karena ini sama, ini saya sederhanakan. Sehingga P2 sama dengan 5.400
dibagi dengan 4.500, maka hasilnya adalah 1,22 mm. Nah, jadi jarak pita terang kedua ini jadi jarak pita terang kedua dari terang pusat adalah 1,22 mm. Ya, saya kira cukup. Jika ada kesulitan ya nanti ditanyakan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.